Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga saudara-saudara tetap diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus dalam segala hal. Salam sehat dari saya, Pendeta Rudolf Manuhutu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini kita dasarkan pada Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-14. Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini akan diberi judul Pengorbanan demi kasih. Marilah saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Hanya kepadamu Tuhan kami persembahkan pujian syukur kami, karena kasih-Mu yang tiada berkesudahan itu. Saat ini Tuhan kami mau merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman kepada kami, tuntun dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, lalu mampukan kami untuk dapat melakukannya melalui kehidupan yang senantiasa memuliakan Engkau. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin tidak susah kita menjumpai seorang ayah yang rela bekerja demi menghidupkan keluarganya. Ada juga ibu yang tetap mendoakan anak-anaknya walaupun mereka nakal-nakal. Seorang kakak yang barangkali bersedia menyerahkan jatah kuenya demi adik tersayang. Atau mungkin juga kita pernah berjumpa dengan seorang prajurit yang bersedia ditugaskan apa saja oleh sang komandan. Apakah alasan mereka sehingga mereka rela berkorban? Mungkin saudara-saudara punya banyak jawaban atas pertanyaan ini. Tapi bagi saya, salah satunya adalah karena kasih. Ya, pengorbanan yang didasarkan cinta atau kasih dapat kita temukan juga dalam bacaan kita pada saat ini. Karena kasih yang begitu dalam kepada Rasul Paulus, maka murid-murid Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya rela melakukan apa saja agar Paulus mau mengurungkan niatnya untuk pergi ke Yerusalem. Terutama setelah mendengar nubuatan yang disampaikan oleh Agabus bahwa kelak Paulus akan menemukan masalah besar kalau ia segera ke Yerusalem. Nubuat Agabus yang diklaimnya dalam ayat ke-11 sebagai kata-kata Roh Kudus dan yang ia sampaikan dengan mengikat kaki dan tangannya sendiri menggunakan ikat pinggang Paulus. Lalu ia berkata, kelak di Yerusalem, orang-orang Yahudi akan mengikat Paulus, lalu menyerahkan kepada bangsa-bangsa lain. Orang-orang dekat Paulus khawatir kalau kelak Paulus benar-benar menderita di Yerusalem. Ini mengingatkan kita, saudaraku, pada tingkah laku Petrus yang karena sangat mengasihi Yesus, ia juga berharap agar Yesus tidak usah menjalani penderitaan. Tetapi dalam Matius pasal 16 ayat 23, Yesus menjawab. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menolak keinginan Petrus karena cinta sejatinya sungguh-sungguh diarahkan kepada segenap manusia. Paulus pun demikian. Ia begitu mengasihi jemaat di Yerusalem sehingga ia tetap bersikeras untuk pergi ke Yerusalem walaupun ia harus menderita sekalipun. Saudara-saudaraku, kalau demi mengasihi kita Tuhan Yesus rela menempuh Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan. Ia secara sadar menanggung penderitaan demi keselamatan kita. Maka tidaklah berlebihan kalau kita dipanggil juga untuk menyatakan kasih kepada Allah, apapun konsekuensinya. Rasul Paulus dalam ayat ke-13b menyatakan dengan sangat tegas, "Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Apakah pernyataan ini juga merupakan pernyataan iman kita?
Kalau saudara menjawabnya dengan berkata ya, berarti saudara-saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Apalagi kalau pernyataan dan komitmen itu saudara-saudara siap melakukannya, mewujudkannya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Memang saudaraku, mengikuti Yesus tidak pernah ada janji bahwa kita akan menikmati mulusnya kehidupan tanpa tantangan, tanpa pergumulan, tanpa kesulitan. Tetapi kita selalu dijanjikan kekuatan, jalan keluar, bahkan kemampuan untuk terus bertahan di dalam segala apapun yang kita alami. Disitulah baiknya Tuhan kita, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pencerahan bagi saudara untuk lebih sungguh menyatakan ketaatan kepada Tuhan Yesus dengan segala konsekuensinya. Lakukanlah semua itu, saudaraku, karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan percayalah bahwa tidak ada pengorbanan bagi Tuhan Yesus yang sia-sia. Terpujilah Kristus. Amin.